Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO pada hari ini Jumat 19 Januari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur Engkau telah memelihara bahkan juga memberikan hidup yang baru bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa untuk rahmat anugerah-Mu yang kami alami. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kiranya sucikan, kuduskan pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan, menerima, dan memahami firman-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Allah, yang melampaui segala akal, menguasai pikiran dan hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Pagi hari ini kita mau membaca dan belajar dari kitab 1 Korintus 6 ayat 19. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memandu kita mendapatkan secara dalam maksud tujuan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 19 ini, saya menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang Kristen, yaitu satu, apakah tujuan utama Rasul Paulus menulis secara khusus 1 Korintus 6 ayat 19 ini? Jawabannya, ayat 19 ini merupakan kalimat tanya yang mengajak pendengar untuk menanggapi dengan membuat pilihan atau keputusan yang segera harus dilakukan. Paulus menggunakan pertanyaan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kalimat ini untuk menunjukkan bahwa mereka seharusnya sudah tahu bahwa tubuh mereka bukan milik mereka sendiri, atau pemiliknya adalah Tuhan. Jadi Rasul Paulus dari firman Tuhan ini mengajak kita untuk menanggapi dengan membuat pilihan atau keputusan selanjutnya, yaitu jika tubuh atau hidup kita adalah milik Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, apa yang kita lakukan kepada Tuhan melalui tubuh kita? Nah, silakan dijawab masing-masing kita dan juga membuat keputusan selanjutnya. Yang kedua, mengapa tubuh kita disamakan dengan bait Allah? Jawabannya, Rasul Paulus menyamakan tubuh kita dengan bait Allah untuk menekankan tempat yang ditebus, disucikan, dikuduskan atau dikhususkan sebagai tempat kehadiran Roh Allah. Pertemuan secara pribadi antara kita dengan Allah terjadi di dalam kehidupan atau di dalam tubuh kita. Yang ketiga, apakah makna tubuh kita sebagai bait Roh Allah? Jawabannya, Rasul Paulus mengajarkan bahwa tubuh kita yang percaya pada Tuhan Yesus adalah tempat tinggal Roh Allah. Tubuh kita sebagai alat untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan tubuh kita juga bukan hanya sebatas atau sebagai tempat atau alat, melainkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. 4. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita? Jawabannya, mari kita pelihara tubuh agar kudus, karena Yesus Kristus telah menebus kita melalui kematiannya dan kebangkitannya. Jangan menyimpan dosa, jangan menyimpan niat jahat, jangan menyimpan akar pahit. Pelihara dengan cara menjalani pola hidup sehat,
agar tubuh kita sehat, tidak sakit-sakitan, sehingga kita tidak menjadi beban dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jagalah persekutuan kita secara pribadi dengan Roh Kudus yang hadir dalam tubuh kita melalui ada saat teduh, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, merupakan cara kita menjaga persekutuan kita secara pribadi dengan Roh Kudus. Nah, hal di atas itu menegaskan bahwa tubuh yang kita miliki saat ini bukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai persembahan kepada Allah. Lalu tubuh kita sebagai alat, ya pakailah tubuh untuk melayani Tuhan dan sesama, untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar yang berguna bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau telah mengaruniakan kami tubuh yang telah dikuduskan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya tubuh kami, kehidupan kami secara totalitas kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan tolong kami supaya melalui tubuh kami dapat melayani Tuhan, melayani sesama kami dengan melakukan yang baik dan benar yang berguna bagi orang lain. Dan tolong kami ya Tuhan, mampukan kami terus untuk memelihara tubuh kami supaya tubuh kami tetap kudus dan juga sehat, sehingga kami bisa leluasa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pernikahan, Tuhan berkati setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati pendidikan mereka, Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan hidup mereka, dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang merindukan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Dan berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berjuang untuk menjaga hidup mereka agar tetap kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan, dan kiranya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, melengkapi, dan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bagikanlah renungan harian ini kepada keluarga, saudara, dan sahabat agar menjadi berkat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.